Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. How is everything with you guys? I hope that you and your family are always okay. It's been long not to see you, so I miss you so much. Cie. Ada yang mulai senyum-senyum. Well, it's okay. Senyum adalah ibadah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Oke, judul yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan yang penuh dengan barokah ini adalah menebar kebaikan dari rumah. Yuk, kita mulai. Banyak perbuatan baik yang biasanya bisa kita lakukan saat di luar rumah. Saat perjalanan berangkat ke sekolah misalnya, kalian bisa tersenyum kepada tetangga yang kalian temui di sepanjang jalan, atau membantu orang tua yang akan menyeberang jalan, atau juga ikut membantu mendorong lin yang sedang mogok. Saat berada di sekolah, kalian bisa saling mengucap dan menjawab salam kepada bapak dan ibu guru atau dengan teman kalian, atau menawarkan bantuan mengangkatkan buku dan tas bapak ibu guru. Dalam perjalanan pulang ke rumah pun, kalian masih bisa mempunyai kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Misalnya, menunjukkan jalan kepada seseorang yang sedang tersesat, atau seseorang yang sedang kebingungan mencari alamat yang sedang ditujunya. Tapi selama pandemik virus corona ini, kita sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah bila tidak akan melakukan hal atau keperluan yang sangat penting. Apakah kemudian karena tinggal di rumah saja artinya kita tidak bisa lagi melakukan perbuatan baik? Apakah artinya tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik lagi kepada sesama? Apakah kemudian kita berhenti untuk memikirkan sang mantan? Maksud saya, apakah kemudian kita berhenti untuk berbuat baik? Mari kita sepakat menjawabnya bersama. Tentu saja tidak. Banyak jalan sebenarnya untuk menuju kebaikan. Walaupun kita hanya tinggal di rumah saja, kita tetap bisa berbuat baik. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan saat kita tinggal di rumah. 1. Membahagiakan orang tua dan kerabat di sekitar kita. Salah satu perbuatan baik yang pastinya sangat mungkin bisa kita lakukan saat tinggal di rumah saja adalah membahagiakan orang tua dan orang terdekat di sekitar kita. Bagaimana caranya? Banyak cara yang sederhana tapi indah. Contohnya, menyiapkan sajadah dan mukena ibu atau sarung dan baju kuku bapak saat menjelang waktunya sholat, atau menyiapkan peralatan makan dan minum ketika waktunya berbuka puasa dan sahur, atau menyiapkan sandal dan sepatu beliau ketika beliau akan berangkat kerja. Hal-hal sepele seperti itu bisa jadi merupakan hal istimewa bagi orang tua kita. Sederhana tapi indah, sepele namun istimewa. Ingatlah perintah Allah,
dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan segala sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Mudah sekali kan berbuat baik itu. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam menyebarkan berita yang hoax. Ada cerita ini. Beberapa waktu yang lalu, sebelum memasuki bulan Ramadan, saya berkunjung ke bakso Pak No. Saat tiba di sana, sudah ada satu pria dewasa, satu ibu dengan anaknya yang menurut saya usianya sekitar 6 tahunan, dan seorang remaja yang sudah antri dulu sebelum saya. Sambil menunggu giliran saya untuk dilayani Pak No, saya mendengarkan pembicaraan hangat antara Pak No, pria dewasa, dan ibu tadi. Pokok bahasannya ternyata tentang virus corona. Dari pendengaran saya dapat saya simpulkan bahwa pria dewasa itu sangat mendominasi percakapan tersebut. Sampai tiba pada saatnya saya mendengar pria dewasa itu berkata, COVID corona itu orang Amerika, dia penemu virus corona. Saya yang sedari tadi menundukkan kepala langsung mengangkat kepala, sedikit terperangah dan bertanya dalam hati saya, sejak kapan ada orang Amerika bernama COVID corona dan menemukan virus yang sedang mewabah saat ini? Ini adalah contoh dari berita hoax, dan pria dewasa itu menyebarkan berita yang tidak benar. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Jadi tolong diingat, berpikirlah sebelum berbicara. Lebih baik membaca sebelum menyebar berita. Kalau kita membaca literatur, COVID corona bukanlah nama orang. Kata COVID itu sendiri diciptakan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. COVID sendiri merupakan akronim dari Coronavirus Disease, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, wabah virus corona. Penemu virus corona adalah seorang perempuan yang berasal dari Skotlandia. Beliau bernama June Almeida. Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1964. Itu yang benar. Nah, setiap saat, di setiap waktu, di hati kita itu berseliweran tuh aneka ragam berita dan informasi yang mungkin saja benar atau mungkin saja tidak benar. Harapannya, jangan pernah meneruskan, membagikan, menyebarkan berita yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Cek dan dicek dulu. Ingatkah kita dengan video ini?
Petugas kepolisian Polsek Tanjung Duren menangkap 2 orang perekam dan penyebar berita bohong tentang corona. Keduanya ditangkap tidak jauh dari lokasi perekaman video seorang petugas keamanan yang dikatakan terserang COVID-19 Kamis siang. 2 orang perekam dan penyebar video hoax yang menggambarkan seorang petugas keamanan gedung terserang COVID-19 hanya bisa tertunduk diam saat digiring penyidik Polsek Tanjung Duren. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku hanya ingin memberikan informasi kepada keluarganya masing-masing. Tapi informasi yang diberikan salah. Keduanya jika terbukti bersalah bisa dikenai pidana penjara selama 6 tahun. Sebarkan saja berita yang baik, ajakan yang baik yang tentunya akan menambah rasa nyaman dan pahala bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Ansariyal Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahul Muslim. Dari Ibnu Mas'ud alias Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, ia berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Gampang kan mendapatkan pahala itu? Oke, lanjut yang ketiga. Memberikan sembako, makan, atau minuman kepada yang lebih membutuhkan. Manfaatkan HP yang kita miliki untuk kebaikan. Caranya bagaimana? Pesan makan dan minuman secara online, tapi bukan untuk kita, untuk orang lain yang lebih membutuhkan, yaitu orang-orang yang terkena dampak virus corona. Siapa misalnya? Tetangga yang sudah berkeluarga dan terkena PHK, karyawan yang dirumahkan atau diliburkan maksud saya, tanpa diberi gaji, atau para driver online dan lain sebagainya. Sedikit banyak bantuan kita itu akan mengurangi kesusahan yang mereka rasakan. Cara lain untuk berbuat baik kepada orang lain adalah dengan benar-benar memesan makan dan minuman itu untuk kita konsumsi sendiri. Namun saat driver itu akan pergi, kita bisa memberikan bingkisan berupa sembako kepadanya. Oke, tunggu. Saya tahu sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwa Pak, kita sendiri saja loh kesulitan makan. Masa mungkin kita kemudian membantu orang lain? Guys, kalian tidak harus membeli sembako itu sendirian. Kalian bisa menghubungi teman-teman kalian untuk urunan, untuk bergabung bersama mewujudkan perbuatan baik itu. Dan setelah itu kalian lakukan, rasakan sensasi kebermanfaatan hidup kalian bagi sesama saat melihat orang lain bahagia atas bantuan yang kalian lakukan. Dan lihatlah betapa bermanfaatnya diri kalian bagi sesama bila kalian berhasil mengajak orang lain untuk berbuat baik bersama. Lebih-lebih bila suatu saat nanti akan ada yang meniru perbuatan baikmu itu berulang-ulang. Pahala yang akan mengalir terus-menerus. Yang keempat, selalu memakai masker bila keluar rumah. Selalu memakai masker saat keluar rumah adalah
salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan demi menjaga keselamatan diri kita sendiri dan juga keselamatan orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan memakai masker, kita berusaha menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular virus corona. Memakai masker juga merupakan bentuk empati dan kepedulian kita kepada sesama. Seandainya ini kita ternyata adalah seorang carrier atau pembawa virus corona, dengan memakai masker saat keluar rumah, maka kita akan mengurangi kemungkinan untuk menularkan virus corona tersebut kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang kita sering baca, Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi tidak berat kan memakai masker demi kebaikan bersama itu? Oke, yang terakhir, yang kelima, berbuat baik kepada makhluk lainnya. Coba kita simak video berikut ini. Luar biasa itu. Selama ini sebagian dari kita fokus berbuat baik kepada sesama manusia, tapi itu baik. Namun Masya Allah, Islam itu memang agama yang sempurna, dan Allah itu maha bijaksana. Berbuat baik kepada hewan pun akan diganjar dengan pahala oleh Allah. Ayo kita simak hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan wa ma suriqa minhu lahu shadaqatan wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqatan." Rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang menanam tanaman, maka apa yang diambil dari hasil tanaman itu adalah sedekahnya. Apa yang dicuri dari tanaman itu adalah sedekahnya, dan apa yang diambil oleh orang lain darinya adalah sedekahnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fala yagrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah. Seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian hasil tanaman itu dimakan oleh orang lain, binatang atau burung, hal itu merupakan sedekahnya sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, la yagrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqatan. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anasin radhiyallahu anhu. Seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih, kemudian hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia, binatang atau sesuatu yang lain, itu merupakan sedekahnya. Riwayat dari Anas.
Nah, berikut ini adalah contoh pengaplikasian dari hadis yang baru saja kita baca tersebut. Kucing minum dari wadah tanaman yang ditanam oleh seseorang. Luar biasa. Betapa maha pemurahnya Allah itu. Dengan memberi minum seekor kucing saja, Allah akan memberikan pahala sedekah pada kita sampai hari akhir. Belum lagi ulat yang hidup dan makan di tanaman tersebut, lalu berubah menjadi kupu-kupu dan kemudian mengambil sari bunga yang ada pada tanaman itu. Jadi begitu banyak jalan untuk berbuat baik. Tinggal di rumah saja tidak akan menghentikan kita untuk menebar kebaikan. Kebaikan bukan hanya untuk sesama, kebaikan juga untuk makhluk yang lainnya. Percayalah bahwa Allah selalu melihat kebaikan yang kita lakukan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah 197. So guys, tebarkan kebaikan, lakukan itu dengan istiqomah dan rasakan keindahannya. Percayalah bahwa kebaikan yang kita lakukan saat ini adalah apa yang akan kita dapatkan suatu saat nanti, di masa yang akan datang, dan pastinya di hari akhir nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.